Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Indah Saputri dengan NIM 22232100068, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, semester 6, kelas 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 8 sampai dengan bab 13. Terima kasih. Bab 8 tentang tantangan Islam dalam pelestarian budaya lokal di era modern. Nah, di sini pelestarian budaya lokal di era modern merupakan tantangan besar bagi umat Islam, terutama di negara-negara dengan keberagaman budaya yang tinggi seperti Indonesia. Beberapa temuan utama mengenai tantangan Islam dalam pelestarian budaya lokal dapat dibahas sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Nah, di sini pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal, globalisasi yang membawa dampak besar pada hampir semua aspek kehidupan, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelestarian budaya lokal. Di era modern, penetrasi budaya asing melalui media sosial, internet, film, dan produk global lainnya secara cepat dan masif. Tetapi ada juga hal positif dalam pengembangan teknologi yang modern, karena dapat membantu melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Apabila kita memanfaatkan teknologi dengan bijak melalui Instagram, misalkan dengan TikTok dan lain-lain, dapat menjadi wadah untuk mempromosikan budaya lokal. Seperti Instagram, mereka dapat berbagi cerita, seperti misalkan gambar, video yang menampilkan keindahan dan kekayaan budaya lokal, serta nilai-nilai luhurnya, dan dapat membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi lokal dan juga peningkatan daya tarik Indonesia sebagai destinasi budaya. Yang kedua, ada kesulitan dalam menyelaraskan budaya lokal dengan ajaran Islam. Nah, di sini apa aja? Yaitu salah satu tantangan internal yang dihadapi umat Islam dalam melestarikan budaya lokal adalah adanya potensi benturan antara ajaran agama Islam dengan beberapa aspek budaya lokal dengan agama. Sebagai contoh, seni tradisional misalkan seperti tari-tarian atau musik dapat dipertahankan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai hasil dari pembicaraan dengan tokoh agama dan budaya, ditemukan bahwa beberapa kalangan agama berusaha menafsirkan ulang makna budaya lokal untuk menghilangkan elemen-elemen yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, tanpa harus menghapus seluruh kebudayaan tersebut. Nah, di sini ada juga yang ketiga, dinamika sosial dan radikalisasi eksternal seperti globalisasi. Tantangan lain yang muncul dalam pelestarian budaya lokal adalah dinamika sosial yang berkembang di masyarakat seperti radikalisasi dan ekstremisme agama. Nah, di sini di Indonesia misalnya ada beberapa gerakan yang berusaha untuk mengganti atau menghapus budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan interpretasi Islam mereka, seperti perayaan-perayaan tertentu atau tradisi yang menyertakan ritual yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut mereka. Yang keempat, ada upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan kepada generasi muda mengenai pentingnya mengenal dan menjaga budaya lokal. Misalnya nih, di beberapa daerah di Jawa dan di Bali, lembaga-lembaga keagamaan mulai diintegrasikan pendidikan budaya dalam kurikulum. Misalkan di pesantren mengajarkan nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Yang kelima, ada rekomendasi menghadapi tantangan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan dalam pelestarian budaya lokal di era modern. Yang pertama, ada diperlukan sinergi antara agama, budaya, dan pemerintah untuk menciptakan ruang bagi pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, masyarakat Islam harus lebih terbuka dalam menilai kembali budaya lokal, tidak hanya melihat dari sudut pandang agama yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam budaya tersebut.
Yang ketiga, generasi muda harus dilibatkan dalam upaya pelestarian budaya lokal dengan memberikan mereka pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas umat Islam dengan selalu menyelenggarakan kegiatan pementasan seni atau budaya tersebut. Nah, kemudian bab 9 tentang kontroversi dan fatwa tentang tradisi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, salah satunya di sini adalah kontroversi mengenai tradisi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan Islam seringkali muncul karena perbedaan pandangan antara kearifan lokal dan syariat. Nah, di sini namun beberapa tradisi yang dianggap bid'ah atau syirik, sementara yang lain dipandang sebagai bagian dari akulturasi yang memperkaya ajaran Islam. Fatwa dari ulama seringkali menjadi rujukan dalam menyikapi hal ini. Yang pertama ada kontroversi dari tradisi budaya lokal dan Islam. Yang pertama ada persepsi berbeda banyak tradisi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam, seperti praktik syirik atau adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun ada juga pandangan yang menyatakan bahwa tradisi tersebut dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan esensinya. Nah, di sini contohnya adalah akulturasi dan kearifan lokal. Sejarah menunjukkan bahwa Islam di Nusantara mengalami akulturasi dengan budaya lokal. Wali Songo misalnya menggunakan media budaya untuk menyebarkan ajaran Islam sehingga tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat dan dapat diterima dan dipertahankan. Yang kedua ada fatwa ulama. Fatwa dari ulama menjadi penting dalam menentukan apakah suatu tradisi dapat diterima atau tidak. Dalam hal ini kaidah Al-Adah Mukhafamah mengatakan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat menjadikan acuan hukum asalkan tidak bertentangan dengan dalil syariat yang jelas. Kemudian ada kriteria tradisi yang diterima. Nah, di sini tradisi yang dianggap baik adalah yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, sedangkan yang buruk adalah yang melanggar norma-norma Islam. Misalkan pakaian, adat yang menampakkan aurat, atau praktik sesajen yang mengandung unsur syirik yang tidak dapat diperbolehkan. Kemudian adanya pentingnya dialog dan pemahaman dialog antar tradisi lokal dan ajaran Islam sangat penting untuk mencapai pemahaman yang harmonis, mengedepankan nilai-nilai kebajikan, persaudaraan, dan menjaga alam adalah inti dari banyak tradisi lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Selanjutnya bab 10, peran pendidikan Islam dalam melestarikan budaya lokal. Yang pertama ada pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Nah, di sini secara umum dan luas, menurut Amir Dain Indra Kusuma mengemukakan pendidikan ialah suatu usaha yang sadar, yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi dan tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Nah, di sini secara khusus pendidikan Islam, kata pendidikan berasal dari berbagai istilah antara lain. Yang pertama ada tarbiyah. Al-Barsi memberikan pengertian tarbiyah adalah mempersiapkan manusia. Nah, di mana dimaksudnya adalah supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna, budi pekerti akhlaknya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan atau tulisan. Kemudian yang kedua ada taklim. Taklim adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Yang ketiga ada ta'dib. Menurut ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu yang dalam tatanan penciptaan. Nah, sedemikian rupa sehingga membimbing arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Yang keempat ada Al-Ridriyah. Al-Ghazali menawarkan istilah Al-Ridriyah, yaitu proses pelatihan individu pada masa kanak-kanak.
Yang pertama ada identifikasi kearifan lokal. Nah, di sini kearifan lokal lahir sebagai apa? Sebagai buah kreativitas suatu komunitas dalam memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan potensi manusia dan sumber daya alam yang terdapat pada tempat tinggal hidupnya sehari-hari. Kemudian apa saja bentuknya? Yang pertama, menemukan bentuk kearifan lokal. Bertemunya ide-ide teori maupun metode-metode antar komunitas ini telah melahirkan suatu bentuk baru yang dapat berupa kearifan. Nah, dengan demikian maka kearifan adalah identik dengan penghargaan manusia atau sumber daya alam yang mendukung kehidupannya. Nah, di sini yang tercermin dalam pengetahuan dan perilaku sehari-hari. Apa saja sih contoh-contoh kearifan lokal? Yang pertama, misalkan nih orang Jawa melakukan upacara wiwitan. Nah, di sini wiwitan itu artinya memulai terlebih dahulu, misalkan memotong padi sebelum dipanen, sehingga ada pelajaran untuk membiasakan memilih benih unggul buatannya sendiri sebelum dilakukan permanen padi akan diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi. Menyiapkan benih-benih unggul adalah sangat penting bagi berkelanjutan usaha tadi. Yang kedua ada contohnya di desa-desa masa lalu Jawa selalu ada tempat yang disebut dengan punden. Nah, di sini apa itu punden? Punden adalah tempat yang dikeramatkan. Nah, di mana areal tersebut berupa hutan dan di sampingnya adalah makam. Segala jenis tanaman yang ditumbuh dengan punden ini tidak boleh diganggu keberadaannya kecuali dilestarikan dan dikembangkan. Kemudian ada pemanfaatan teknologi. Nah, di sini teknologi seperti lembaga-lembaga pendidikan, baik jalur pendidikan formal, informal maupun jalur non formal dapat memanfaatkan teknologi melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk pendidikan tinggi Islam merupakan alat efektif untuk mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal. Nah, setiap kearifan memiliki dimensi atau muatan-muatan pendidikan. Selanjutnya ada pola penyerapan budaya asing. Nah, ketika internet semakin berkembang, pada saat itulah arus komunikasi dan informasi dari segala penjuru dunia melintasi batas negara bangsa dengan sangat cepat, yang menandai pula dimulainya tekanan terhadap budaya lokal, tapi substansinya tetap sama. Yang keempat ada globalisasi dan lokalitas budaya. Nah, di sini maksudnya adalah globalisasi yang didorong oleh teknologi informasi komunikasi sedang memerankan sebuah revolusi sosial yang merasuki semua sudut kehidupan. Adapun di sini yang mempunyai problematika budaya lokal di era globalisasi yang dihadapi di masa lalu jauh berbeda dibandingkan dengan masa kini. Di masa lampau globalisasi telah terjadi dalam model yang berbeda. Sejarah abad yang kelima mencatat kemapanan budaya lokal yang merupakan akumulasi dari budaya masyarakat di sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah strategi menghadapi globalisasi. Nah, di sini pengertian dari globalisasi adalah keniscayaan yang tidak dapat dicegah, tetapi efeknya yang mampu mematikan budaya lokal. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Budaya lokal perlu memperkuat daya tahanan dalam menghadapi globalisasi. Strategi yang bisa dijalankan adalah misalkan pembangunan jati diri bangsa untuk memperkokoh identitas kebangsaan, pemahaman falsafah budaya kepada seluruh kalangan masyarakat. Kemudian penertiban peraturan daerah yang melindungi budaya lokal dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya lokal kemasyarakatan di dunia. Nah, selanjutnya nih bab 11 tentang Islam dan modernitas. Pengaruh globalisasi terhadap pelestarian budaya lokal. Secara keseluruhan, dampak globalisasi terhadap budaya Islam mencakup berbagai dimensi yang saling bertentangan. Nah, di satu sisi globalisasi memberikan kemudahan untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kualitas pengajaran agama. Nah, namun di sisi lain globalisasi mengancam kelestarian, identitas dan nilai-nilai budaya Islam, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, umat Islam harus bijak dalam menghadapi globalisasi ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperdalam pemahaman agama
sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Adapun di sini ada dampak negatif. Nah, dampak negatif dari globalisasi adalah pelestarian budaya lokal. Globalisasi juga mempengaruhi tradisi Islam lokal yang telah berkembang. Nah, selama bertahun-tahun, perubahan gaya hidup yang dibawa oleh globalisasi seperti tren mode internasional yang lebih terbuka mulai merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hal ini tidak hanya mempengaruhi cara berpakaian, tetapi juga cara pandang terhadap nilai-nilai kesederhanaan dan ketakwaan yang selama ini dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Tidak sedikit dari para generasi muda yang saat ini berpakaian lebih terbuka, kurang sesuai dengan keadaan dan situasi. Glamor yang berlebih-lebihan dimulai dari keadaan yang sederhana ini kemudian ke dalam hal yang kompleks dengan meniru kebudayaan barat. Contohnya yaitu kebudayaan seks bebas yang saat ini telah menjadi sesuatu yang biasa. Hedonisme, kebiasaan orang-orang untuk hidup hura-hura, minum minuman keras yang merajalela, pemakaian narkoba, degradasi moral dan mental yang sangat menurun, serta efek kemajuan teknologi yang sangat canggih juga mempengaruhi moral masyarakat. Nah, dari sampai orang tua sekalipun. Kemudian ada dampak positif dari globalisasi. Nah, di sini dampak positifnya adalah salah satunya globalisasi adalah kemudahan. Nah, kemudahan akses terhadap berbagai budaya dunia. Masyarakat dapat dengan mudah menikmati produk budaya global seperti film, musik dari seni, dan berbagai negara. Hal ini memberikan wawasan baru dan memperkaya pengalaman budaya lokal dengan elemen-elemen asing bisa dipadukan dengan kebudayaan setempat. Misalnya nih, tren fashion atau musik dari luar negeri dapat diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan selera lokal. Kemudian menciptakan gaya budaya yang unik. Nah, adapun strategi dalam mempertahankan identitas budaya lokal yaitu dengan cara melestarikan Indonesia di era globalisasi, memahami, nah maksudnya memahami dan menggali budaya lokal secara mendalam, merupakan salah satu langkah utama dalam melestarikan budaya lokal. Dengan terlebih dahulu memahami dan apa yang harus dijaga. Yang kedua ada aktif dalam kegiatan. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus memahami budaya lokal dengan terlibat aktif dalam kegiatan budaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada memperkenalkan budaya ke kancah internasional. Globalisasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang. Nah, peluangnya besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia. Menjadikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas, salah satu cara paling efektif untuk melestarikan budaya adalah dengan menjadikannya sebagai bagian dari identitas diri. Nah, selanjutnya bab 12 tentang Islam dan budaya lokal di era digital, revitalisasi tradisi melalui platform digital. Yang pertama ada digitalisasi tradisi lokal dan budaya lokal. Nah, di sini era digital telah mengubah cara masyarakat mengakses, memahami dan mempraktikkan ajaran Islam serta tradisi budaya lokal. Contohnya itu penggunaan platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi seluler memungkinkan berbagai elemen budaya Islam untuk tetap lestari dan bahkan berkembang dalam bentuk yang lebih modern. Nah, tradisi Islam yang dahulu hanya dilakukan dalam ruang fisik hingga terdokumentasi dan dapat diakses secara luas melalui platform digital. Misalnya nih, tradisi peringatan Maulid Nabi. Nah, yang umumnya diadakan di masjid atau di pesantren kini banyak disiarkan secara langsung melalui YouTube dan Facebook, memungkinkan masyarakat yang tidak dapat hadir secara fisik tetapi tetap mengikut perayaan tersebut. Dan yang kemudian peran media sosial dalam revitalisasi budaya Islam. Nah, di sini beberapa tren yang mendukung revitalisasi tradisi Islam antara lain pertama ada dakwah.
dakwah digital. Nah, di sini banyak ulama dan penceramah ini menggunakan media sosial untuk menyampaikan ceramah dan diskusi keagamaan. Misalnya Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya aktif dalam menyebarkan dakwah melalui platform YouTube dan Instagram. Yang kedua ada podcast Islami. Nah, di sini podcast Islami dengan tema Islam semakin berkembang, seperti Sihab yang membahas tafsir Al-Quran dengan pendekatan yang lebih interaktif. Yang ketiga ada live streaming acara keagamaan, misalkan nih pengajian rutin, tahlilan, dan salawat melalui Facebook di live dan YouTube menjangkau jemaah dari berbagai daerah. Nah, kemudian ada hashtag dan gerakan sosial Islami, kampanye digital dengan hashtag seperti ngaji online dan mempopulerkan kajian Islam di dunia maya. Nah, adapun di sini ada juga tantangan nih dalam revitalisasi tradisi Islam di era digital. Yang pertama ada autentitas dan komersialisasi. Beberapa tradisi Islam terdigitalisasi mengalami perubahan dari bentuk aslinya seperti ceramah, keagamaan yang dikemas dalam format hiburan, terkadang lebih menunjukkan aspek viral daripada substansi keilmuan. Selanjutnya ada fragmentasi pemahaman keagamaan. Kebebasan berbagi informasi di internet memungkinkan munculnya berbagai tafsir Islam yang terkadang bertentangan satu sama lain. Yang ketiga ada aksesibilitas teknologi. Tidak semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau kelompok lansia, memiliki akses dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Yang selanjutnya ada masa depan digitalisasi Islam dan budaya lokal. Digitalisasi Islam dan budaya lokal diprediksi akan semakin berkembang dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan realitas virtual VR. Misalnya teknologi VR memungkinkan umat Islam untuk mengalami pengalaman ibadah secara virtual seperti simulasi haji dan umroh sebelum berangkat ke tanah suci. Selanjutnya yaitu bab 13. Bab 13 ini membahas tentang strategi revitalisasi budaya lokal berbasis nilai-nilai Islam. Adapun pendekatan kreatif dan kolaborasi masyarakat. Nah, di sini pengertian pertama ada peran Islam dalam revitalisasi budaya lokal. Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan merevitalisasi budaya lokal di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung melalui pendekatan damai dan akulturatif, bukan dengan cara konfrontatif. Nah, adapun contohnya itu para wali songo merupakan tokoh utama dalam proses Islamisasi ini yang berhasil mengadaptasikan ajaran Islam dengan budaya lokal yang telah ada. Kemudian ada juga strategi kreatif dalam revitalisasi budaya berbasis Islam. Yang pertama ada seni dan budaya sebagai media dakwah, pendidikan berbasis kearifan lokal, digitalisasi, dan media sosial. Kemudian ada kolaborasi masyarakat dalam revitalisasi budaya Islam. Pendekatan kolaboratif ini bisa diwujudkan seperti integrasi budaya Islam dan pendidikan formal, baik non formal, keterlibatan utama dan tokoh adat dalam penguatan budaya lokal ini. Nah, kemudian ada kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Misalkan nih, kolaborasi dalam kurikulum pendidikan baik formal dan penguatan peran pesantren dalam pendidikan non formal menjadi strategi utama dalam kolaborasi ini. Kemudian ada pendidikan formal. Nah, pendidikan formal Islam dalam kurikulum sekolah dasar. Langkah utama dalam revitalisasi budaya Islam adalah dengan mengintegrasikan. Nah, maksudnya di sini adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan formal. Pendidikan formal yang dimaksud mencakup sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi yang memiliki kurikulum tersebut. Kemudian ada pendidikan non formal, contohnya yaitu peran pesantren dalam revitalisasi budaya Islam selain pendidikan formal.
Pendidikan non formal ini seperti pesantren yang memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga budaya Islam. Selanjutnya yaitu Islam yang tidak hanya berfokus pada aspek teologi, tetapi juga mengajarkan budaya dan tradisi Islam yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya ada dukungan pemerintah dan akademisi. Nah, maksudnya di sini revitalisasi budaya Islam juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan akademisi dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada pelestarian budaya lokal. Nah, di sini berbasis Islam serta penelitian ilmiah, sehingga dapat memperkuat upaya revitalisasi. Nah, peran pemerintah dalam mendukung budaya Islam. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian budaya Islam melalui berbagai kebijakan dan program yang dapat mendukung pelestarian budaya lokal. Kontribusi akademisi dalam melestarikan budaya Islam. Akademisi ini berperan dalam melakukan penelitian yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan pelestarian budaya Islam. Nah, di sini melalui akademisi dapat mendokumentasikan sejarah dan perkembangan budaya Islam serta memberikan rekomendasi untuk upaya revitalisasi yang lebih efektif. Adapun peran ulama, tokoh adat memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa revitalisasi budaya Islam tetap sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mereka dapat memberikan fatwa dan panduan tentang bagaimana sih budaya Islam dapat dikembangkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Beberapa peran ulama dalam pelestarian budaya Islam antara lain mendukung dan mengajarkan seni Islam yang sesuai dengan ajaran Islam seperti seni qasidah dan kaligrafi, menjadi narasumber dalam kajian budaya Islam di pesantren tersebut. Kemudian merancang program pelestarian budaya Islam. Keterlibatan ulama dalam pelestarian budaya Islam. Beberapa peran ulama dalam pelestarian budaya Islam ini antara lain mendukung dan mengajarkan seni Islam yang sesuai dengan ajaran Islam seperti seni qasidah dan kaligrafi. Adapun peran tokoh adat dalam melestarikan kearifan lokal, mereka dapat membantu dalam mempertahankan tradisi-tradisi Islam yang telah ada di masyarakat seperti selamatan, tahlilan, dan tradisi Maulid Nabi. Baik, itulah yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.